terus bergerak. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua, kecuali rasul-rasul, tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Dalam kitab Kisah Para Rasul 1, ketika Yesus terangkat ke surga, Yesus menjanjikan kepada mereka kuasa dan memberikan amanat agung untuk mereka pergi menjadi saksi Tuhan serta memberitakan kabar baik di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Namun sampai pada pasal yang ke-7, murid-murid tidak meninggalkan Yerusalem. Mereka tidak pergi ke Yudea, Samaria, apalagi ke ujung bumi. Bahkan setelah menerima baptisan Roh Kudus pun, murid-murid tetap bertahan di Yerusalem. Sampai pada pasal ke-8, di mana waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua, kecuali rasul-rasul, tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Kisah Para Rasul 8 ayat 4. Allah sangat serius dengan amanat agungnya sehingga Dia memberikan kehormatan kepada kita untuk diutus dengan baik-baik sebagai perwakilan kerajaannya yang membawa kabar baik sampai ke ujung bumi. Namun, jika kita menolak kehormatan ini dan mengabaikan rencana keselamatannya, maka Allah dalam kasih dan anugerahnya akan memakai cara mengirim atau mengutus dengan paksa. Dan salah satunya adalah melalui penganiayaan, sehingga kita keluar dari zona nyaman kita. Ketika kita mengalami penganiayaan dan penderitaan, janganlah terjebak dalam rasa kasihan terhadap diri sendiri, karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma 8 ayat 28. Tuhan memanggil kita tidak untuk tinggal diam, tetapi Dia mau agar kita terus bergerak melahirkan pemimpin-pemimpin yang baru, sehingga menjadi sebuah kegerakan yang berkelanjutan. Memang hal ini tidaklah mudah, karena kita harus meninggalkan zona nyaman kita. Tetapi ketika ada progres dalam hidup kita, maka Tuhan akan menambahkan akselerasi, sehingga tiba waktunya apa yang telah kita tanam akan bertumbuh dan berlipat kali ganda. Akankah penganiayaan yang memaksa kita bergerak memberitakan Injil? Selagi masih ada kesempatan, marilah kita memberitakan kabar baik dengan menceritakan kebaikan dan karya Tuhan yang kita alami, sehingga angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan mereka akan memberitakan keperkasaannya. Anda siap?